Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Okay, good morning students. How are you today? I hope you are okay in your home. I hope so. Students, today is different from our class in the previous day because you study at home, but I study at school. Jadi saya mohon maaf hari ini kelas kita berbeda ya. Sampean semuanya belajar di rumah, sementara saya tetap di sekolah. Jadi keadaan yang seperti ini menjadikan kita serba terbatas dalam belajar. Tapi apapun itu, ayo kita semuanya tetap semangat dalam belajar. Okay? Apapun keadaannya, apapun kondisinya, tidak mengurangi semangat kita dalam menuntut ilmu. Kami para guru juga bersungguh-sungguh dalam memberikan materi kepada sampean semuanya, pun juga sampean semuanya, ayo mengikuti pembelajaran ini dengan baik, okay? Ditonton videonya dari awal hingga akhir, kemudian diikuti kelasnya, dikumpulkan tugasnya, dan akhirnya kita mendapat ilmu yang bermanfaat. Well, students, today we will learn about narrative text. Do you know what the meaning narrative text? Jadi narrative text adalah sebuah teks yang menceritakan sebuah dongeng. Jadi di situ adalah fiksi, sesuatu hal, dongeng, fabel yang tidak nyata. Kemudian ada tokohnya di situ yang menyenangkan untuk dibaca, itu namanya adalah narrative text. Kemudian kalau kita bertanya, tujuan narrative text itu apa? Narrative text itu tujuannya adalah to entertain, to amuse the readers. Jadi dia hanya bersifat untuk menyenangkan pembaca, bersifat untuk menghibur pembaca. Kalau kita lihat teks apa yang paling menyenangkan, maka jawabannya adalah narrative text. Karena sembari kita membaca, kita juga terhibur, pun juga di akhir ada lessonnya, ada pelajaran yang dapat kita ambil. Meskipun itu hanya bersifat fiksi, tapi setidaknya ada pelajaran baik yang dapat kita ambil dari cerita tersebut. Baik anak-anak, lebih jelasnya mari kita lihat di papan. Saman juga bisa menyiapkan alat tulisnya masing-masing karena per hari ini Saman belum mendapat LKS. Okay? Nanti akan segera kita bagikan LKS-nya. Begitu anak-anak ya. Baik anak-anak, semuanya silahkan dilihat di papan. Narrative text. Narrative text itu terdiri dari 4 generic structure, biasanya kita memberi namanya. Yang pertama adalah orientation, yang kedua adalah complication, yang ketiga resolution, dan yang terakhir adalah reorientation. Let's discuss, kita bahas orientation. Ini sebenarnya adalah introduction atau pengenalan. Ya, orientation itu adalah pengenalan. Jadi di sini nanti Saman akan mendapat gambaran tokohnya siapa. Dalam cerita itu tokohnya siapa. Kemudian yang kedua, tempatnya di mana? Cerita itu tempatnya di mana? In the jungle, di hutan kah? In the school, di sekolah kah? Atau in the river, di sungai? Nah, nanti kita akan mendapatkannya di orientation. Ini satu paragraf biasanya. Dan ini biasanya paragraf yang pertama. Jadi di paragraf yang pertama, Saman kalau di situ sudah bisa melihat apa itu tokohnya siapa, tempatnya di mana, waktunya kapan. Nah, itu ada di sini. Kemudian yang kedua adalah complication. Complication itu muncul problem atau muncul masalah. Di susunan yang kedua, complication, ini mulai muncul problem, mulai muncul masalah. Jadi mulai ada konflik di sini, konfliknya dan beranjak naik. Ya, kalau kita gambarkan, maka konfliknya naik.
ya, konfliknya naik. Itu. Ini berada di complication. Makanya di complication ini, di paragraf yang kedua biasanya Saman akan mendapatkan lawan dari tokoh utama. Jadi dengan siapa dia berkonflik, dia bertemu dengan siapa, permasalahannya apa. Nah, ini ada di paragraf complication. Ada berapa paragraf biasanya complication? Biasanya lebih dari satu. Jadi untuk menggambarkan masalah tidak cukup hanya satu paragraf. Pasti ada beberapa paragraf, 1, 2, bahkan 3, tergantung ceritanya ya. Kemudian yang ketiga adalah resolution. Ini sebenarnya adalah solution. Nah, atau ada problem solving di sini ya. Nah, atau ada pemecahan masalah. Jadi kalau di sini tadi naik, maka di sininya adalah turun. Nah, naiknya di complication, kemudian turunnya di resolution. Resolution ini biasanya ada di sebelum paragraf terakhir atau bahkan di paragraf terakhir. Begitu ya. Jadi kalau kita simpulkan, orientation ini biasa di paragraf pertama, kemudian complication ini paragraf kedua, bisa lebih dari satu paragraf, kemudian yang ketiga adalah resolution atau problem solving, ada solusi, masalahnya mulai diselesaikan. Tuh. Kemudian yang terakhir adalah reorientation, ini sebenarnya adalah conclusion atau kesimpulan. Nah, kesimpulan itu bagaimana? Kesimpulan itu misalkan happy ending, dia berakhir dengan senang, akhirnya bahagia. Nah, itu ada di reorientation. Atau berakhir dengan sedih, sad ending, tokohnya meninggal. Nah, ini ada di reorientation. Nah, kemudian di sini nanti akan ada sesuatu yang berharga. Apa itu yang berharga? Di sini ada yang namanya lesson. Nah, atau pelajaran yang dapat kita ambil. Ini loh, menariknya naratif teks. Kita terhibur membaca, tetapi juga terselipkan lesson. Pelajaran apa yang dapat kita ambil dari bacaan di atas. Baik anak-anak, coba kita rinci. Di orientation, what we can find? Apa yang dapat kita temukan di orientation? Misalkan, time, waktu. Kapan kejadiannya? In the morning atau tahun berapa? Dan lain-lain, ini ada di time. Sore hari kah? Atau pagi hari kah? Atau in the night? Nah, ini ada di sini. Kemudian yang selanjutnya, apa yang dapat kita temukan di orientation? Ada place. Terjadi di mana? Bisa desa, bisa provinsi, atau sebuah pulau, atau sebuah laut apa. Nah, ini ada di place. Ini bisa kita temukan di orientation. Itu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah karakter atau tokoh. Siapakah tokoh di situ? Bisa tentang raja-raja, bisa ratu, bisa hewan, banyak hal yang ada di orientation. Tokoh-tokohnya, apakah tokoh antagonis muncul di sini? Belum. Kalau tokoh antagonisnya belum muncul di sini. Tapi kebanyakan yang muncul di sini adalah tokoh utama atau main karakter, begitu ya. Kemudian di complication, apa yang bisa kita temukan? Tokoh antagonis ada di sini ya. Jadi enemy-nya ada di sini. Musuhnya biasanya ada di sini. Kemudian di sini juga ada konflik. Nah, konfliknya bisa kita temukan di complication. Kemudian yang selanjutnya adalah resolution. Resolution ini berarti ya sama dengan ini kita menemukan yang namanya problem solving. Nah, ini. Dan selanjutnya ada yang namanya lesson. Begitu anak-anak ya. Saya kira naratif teks sudah sangat jelas. Dan sampean bisa mencoba untuk menganalisis. Baik, sekarang saya ajak untuk menganalisis. In your book, you can open page 120. Saman bisa membuka halaman 120 ya.
khusus untuk kelas 9 saman LKS-nya sudah jadi satu dengan yang semester 1, nggih. Semoga saman membawanya di rumah, membawanya pulang. Kalau masih di pondok nggih, coba nanti kami carikan solusinya nggih. Tapi yang pasti LKS-nya kelas 9, semester 1 dengan semester 2 itu jadi satu. Baik anak-anak, di sini semoga saman bisa melihatnya ya. Di sebuah cerita ini ada berparagraf-paragraf, okay? Nah, bisa kita lihat yang nomor 1, ini dia adalah orientation, dia hanya pengenalan tokoh. Kebanyakan orientation itu diawali dengan ini loh, once upon a time, ya. Jadi pada suatu hari, nah ini diawali dengan ini, kebanyakan atau hampir rata-rata diawali dengan seperti itu. Di sini kita bisa ketemukan tokohnya siapa saja atau asalnya dari mana. Misalkan the moon name Sumantapura, nah dan lain-lain. Ini bisa kita temukan di sini. Kemudian yang kedua, ini adalah complication, mulai muncul masalah. Kemudian paragraf selanjutnya juga masih complication, dan kita bisa lihat di paragraf sebelum terakhir ini ada resolution, ada sebuah pemecahan masalah, okay? Pemecahan masalah, dan yang terakhir ini adalah reorientation atau sebuah kesimpulan. The princess was happy. Nah ini kata-kata yang sering familiar dengan yang namanya conclusion atau kesimpulan. Baik, begitu anak-anak ya. Any question so far? Ada pertanyaan? Kiranya saman semuanya ada pertanyaan, nanti silahkan dikirim di grup belajarnya masing-masing. Begitu ya. Berkaitan dengan tugasnya sampean, nanti di grup akan kami kirimkan sebuah bacaan ya, sebuah bacaan, kemudian nanti sampean menganalisis. Ada picture yang nanti saya kirimkan, sampean mengedit picture tersebut, sampean analisis mana yang orientation, mana yang complication, kemudian mana yang resolution. Dan di picture-nya silahkan sampean beri nama ya, nama dan kelasnya. Baik, kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Tetap semangat, tetap belajar, dan tetap jaga kesehatan. Saya akhiri sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.